Halo Re, selamat datang di Rekomentar, tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Langsung aja, buka rekomentar.com untuk dapat rekomendasi sesuai kebutuhan sama budget kalian tentunya. Nah, kalau budgetnya agak terbatas, kali ini kita punya salah satu pilihan laptop yang terjangkau, tapi tergolong oke untuk nemenin kalian fokus untuk kerja atau belajar di rumah. Salah satunya ini, Asus VivoBook M413. Penasaran kayak gimana rasanya? Langsung aja. Gue David dari Rekomentar, dan ini dia review lengkap untuk Asus VivoBook M413. Kalau sebelumnya, kita sempat nge-review laptop Asus yang mahal-mahal, ada yang belasan juta, 30 juta, bahkan 80 juta ke atas. Nah, kali ini ada pilihan dari Asus yang kisaran 6 juta aja, tapi nggak kalah oke buat kelas harganya. Masih saudaraan dengan VivoBook Ultra K413 yang pernah kita review sebelumnya, kali ini hadir dengan versi AMD. Secara tampilan mirip, ukuran RAM sama SSD juga sama, bedanya di prosesor sama harganya yang jauh lebih miring. Kali ini, kita pegang yang varian CPU-nya AMD Ryzen 3. RAM-nya sama 8GB plus SSD 512GB, dengan harga resminya 6,7 juta. Sementara varian yang lebih tingginya pakai Ryzen 5, yang dihargai 8,7 juta. Bandingin dengan versi yang pakai Intel generasi 10, seri i3-nya aja 8,6 juta, sementara i5 tembus 10 juta lebih, dan i7-nya 12 juta lebih. Jadi seberapa jauh sih beda performanya, dan mana yang lebih worth it? Secara kali ini kita pegang yang paling murahnya. Kalau mau lihat impresi kita buat VivoBook K413 yang varian tertinggi, linknya ada di pojok kanan atas, sama kita taruh juga di deskripsi. Dari tongkrongannya sih sama-sama aja. Dimensinya mirip buat sesama laptop 14 inci, cuma lebih tebal sekitar 0,1 cm. Beratnya juga sama di kisaran 1,4 kg. Warna dan finishingnya aja yang rada beda. Tetap ada warna hitam sama silver, tapi seri M413 ini punya warna biru buat gantiin warna semacam rose gold di seri K-nya. Finishingnya juga kerasa lebih plastik, kalau yang seri Intel kan metal gitu bodinya, jadi kesannya kurang mewah nih. Sisi positifnya, nggak ada kayak listrik statis di cover bodi belakang layar pas lagi ngecas. Tulisannya sama, Asus VivoBook, jadi bukan logo SNSD ya. Selebihnya sama, portnya sama, di kiri ada port DC-in buat charger, HDMI, satu port USB 3.1 Type A, satu port USB 3.0 Type C, sama ada audio jack juga. Di kanan ada dua port USB 2.0 Type A, slot micro SD, sama ada lampu indikator. Di bawah ada dua speaker, lubang buangan panas, dan ada tonjolan karet biar bodi nggak gesekan langsung sama meja. Layarnya 14 inci, dengan bezel yang tergolong tipis untuk laptop 6 jutaan. Di atas layar ada webcam, sama di bawahnya ada tulisan Asus VivoBook lagi. Dengan rasio layar mencapai 84% dan resolusi Full HD, laptop ini nyaman dipakai buat belajar ataupun buat hiburan. Oke sih ini, saat laptop 6 jutaan banyak yang masih pakai layar HD, ini udah pakai Full HD, cakep. Dan tentunya, dimensinya bisa makin ringkas lagi dengan rasio layar yang lebih lebar. Gitu juga keyboardnya, yang enak buat dipakai terutama di kondisi cahaya yang nggak maksimal, karena ada backlightnya. Secara, nggak semua laptop level 5-6 jutaan udah ada backlight buat keyboardnya. Ukurannya full size, nggak ada numpadnya, tapi tetap ada tombol home, page up, page down, yang sering kepake buat kerja. Full shortcut juga di atas, kayak buat naik turunin volume sama brightness, nyala matiin backlight keyboard, matiin kamera, hingga buat buka aplikasi My Asus. Dan gak lupa, tombol enter warna kuning neon khas VivoBook belakangan buat targetin anak muda yang colorful. Buat kita sih agak kurang tactile ya touch keyboardnya, agak mendelep jadi kerasa agak ngambang buat kita. Cuma finishing tombolnya nggak kasar, jadi tetap enak buat ngetik lama. Gak lupa juga trackpadnya yang lumayan lebar, tapi tetap pas buat palm rest-nya di kiri kanannya. Buat harga 6 jutaan, secara luaran menurut kita Asus VivoBook M413 ini sih tergolong menang banyak. Dengan desain yang ringkas, layar cakep, portnya lengkap, dan keyboard juga oke dengan full backlight. Beres soal yang kelihatan di luar, kita pindah ke hardware-nya yang jadi pembeda utama. Buat ukuran laptop 6 jutaan, apa yang dikasih sih tergolong mewah, soalnya setara dengan saudaranya yang 2 kali lipat lebih mahal. Cuma beda di prosesornya aja.
walaupun CPU ngaruh banget sih. Buat awam, pertanyaan pertama biasanya RAM-nya berapa? Yup, sama, 8GB juga. Di saat rata-rata masih di 4GB di harga segini. Gitu juga SSD yang rata 512GB, saat laptop lain yang sekelas masih pakai HDD atau SSD 128GB. Buat nyalain juga jadi kenceng banget karena udah pakai SSD. Concernnya cuma di otak processingnya aja yang agak kurang. Di VivoBook M413 ini, versi 6 jutaannya pakai AMD Ryzen 3 3250U dan graphic card yang integrated. Jadi gimana performa Ryzen 3 3250U ini? Kalau dari benchmark sih kurang impresif ya. Cuma wajar banget kalau ingat prosesor ini emang kelasnya low-end. Tapi untuk pemakai normal buat kerja, kayak ngetik, Excel, browsing, video call, gitu-gitu sih kita nggak ada komplain. Lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Buat kalian yang cari buat belajar online juga kita rasa cukup banget ini. Selama bukan kuliah desain atau teknik yang pakai software berat-berat. Jadi nggak ada alasan nih, skripsi nggak beres-beres karena laptopnya lemot. Emang nggak dikerjain aja itu. Kalau buat main game, ya bisa. Tapi mesti realistis juga, game apa yang dimainin, sama seberapa lancarnya. Ini kita tesnya sambil colok charger loh ya. Solitaire sama T-Rex lancar jaya, yang lebih berat macam Fall Guys udah mulai kerasa nih. Cuma dapat sekitar 30-an FPS, nggak bisa mentok di 60 FPS gitu. Gitu juga CSGO yang cuma dapat di 20-an FPS, kalau buat fun doang sih bisa, cuma kalau untuk tanding jelas not recommended. Frame dropnya sih jarang, tapi ya stabil segitu aja. Kalau buat main game bola, misalnya di kosan gitu, ya sama aja. Bebas lah, mau nge-PES, nge-FIFA, atau nge-WE. Kita pakai PES 2020 buat tes, dan disetting low semua. Bisa jalan, tapi patah-patah di kisaran 15-17 FPS aja. Enakan sih numpang main di yang punya laptop yang lebih kenceng. Gitu juga kalau kalian content creator, mungkin laptop ini bukan yang paling cocok buat kalian. Bakal banyak emosi sama nunggu rendernya ini. Tambahan juga, color gamut layarnya juga cuma 45% NTSC, jadi secara warna kurang akurat. Sarannya sih buat konsumsi konten aja, nonton rekomentar misalnya. Sementara untuk baterainya, malah lebih gede di seri M413 ini, soalnya kapasitasnya 50 Wh. Kita tes dengan brightness 50% sama mode baterai yang tengah-tengah. Untuk pemakai kerja normal kayak ngetik sama browsing sambil setel lagu, sesekali buka YouTube, laptop ini bisa tembus sampai 7,5 jam dari baterai full. Cukup lah itu buat kerja atau belajar dari pagi sampai sore. Buat ngisinya lagi, charger bawaan 45 wattnya bisa ngisi dari 0 ke 40% dalam setengah jam, dan kalau mau penuh 100% bisa di bawah 2 jam. Fitur pendukung lain, mulai dari fitur keamanan, ada sensor fingerprint buat login lebih cepat sama lebih aman pakai sidik jari, tapi belum bisa pakai muka karena webcamnya belum support Windows Hello. Webcamnya sendiri udah resolusi HD, buat video call ya lumayan lah daripada lu manyun. Dan ini hasil rekaman mic dari Asus VivoBook M413. Kalau buat online meeting doang sih cukup lah ini, tapi kalau misalnya mau rekaman lagu mungkin baru beli mic tambahan lagi. Dan yang kayaknya nggak ada tandingannya di harga 6 jutaan, kayaknya sih speakernya ini. Di harga 12 juta aja kita bilang enak, apalagi kalau harganya setengah, tapi dapat yang sama. Speakernya stereo di bagian bawah, di kiri dan di kanan, yang udah disertifikasi Harman Kardon. Speakernya kenceng dan clarity-nya juga oke. Kira-kira beginilah hasil suaranya. Nah, itu dia tadi Asus VivoBook M413. Dengan harga yang lumayan terjangkau, menurut kita kegiatan esensial dari laptop kayak browsing, ngetik, nonton, ataupun online meeting itu bisa dilakuin dengan lancar. Walaupun kalau untuk gaming kayaknya bukan tujuan utama dari laptop ini deh. Atau kalau kalian kaum yang sering komen mending rakit PC, ya terserah deh. Asal jangan dibawa keluar rumah aja susah soalnya. Tapi untuk kalian punya budget sekitar 6-7 juta, laptop ini bisa jadi pilihan yang oke.
Oke, segini dulu deh review kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau kontennya bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Tetap sehat dan see you.